Pertama adalah Jashin. Jashin adalah sebuah dewa yang disembah oleh salah satu anggota Akatsuki yang bernama Hidan. Jashin ini masihlah berupa makhluk fiktif yang belum jelas keberadaannya di anime Naruto maupun Boruto. Tapi meskipun keberadaannya masih diragukan, beberapa fakta yang ada di anime Naruto memperkuat kalau dewa Jashin ini sesungguhnya benar-benar ada. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana Hidan bisa mendapatkan kekuatan kutukan dari dewa Jashin dan adanya pengikut dewa Jashin selanjutnya selain Hidan di anime Boruto. Jashin merupakan bahasa Jepang yang memiliki arti hati yang buruk atau dewa jahat. Menurut keterangan Hidan, Jashin merupakan nama dewa yang dia sembah. Dari nama tersebut, pengikutnya dikenal sebagai Jashinisme dan membentuk sebuah kelompok bernama sekte Jashin. Jashinisme memiliki dua tujuan utama dalam menyembah dewa mereka. Yang pertama, membunuh orang lain, dan yang kedua, membuat kehancuran di muka bumi. Membunuh dianggap sebagai pengorbanan atas dosa-dosa mereka. Hidan pernah mengatakan bahwa dia telah membunuh sebuah desa atas dasar menyelamatkan para warga karena dianggap sudah tersesat. Jadi Hidan menganggap bahwa membunuh adalah cara pengampunan untuk para warga desa. Jika ingin membunuh, penyembah Jashin akan berdoa agar proses pembunuhannya lancar. Jika gagal, mereka akan berdoa untuk meminta maaf pada dewa Jashin. Hidan menjadi salah satu anggota sekte Jashin yang paling kuat dan dipuja karena dia berhasil mencapai puncak teknik rahasia Jashin, yaitu hidup abadi. Hidan tidak akan pernah mati, walaupun badannya akan terpotong-potong sekalipun. Yang membuatnya dapat mati, hanya jika dia kekurangan nutrisi saja. Fakta-fakta ini akhirnya membuat kita menyimpulkan bahwa dewa Jashin itu benar-benar ada, dan dia masih hidup sampai saat ini. Jika dia tidak hidup sampai saat ini, maka tidak mungkin kalau Hidan bisa menguasai kekuatan kutukan itu. Makhluk hidup yang kedua adalah Hidan. Admin tidak akan menjelaskan panjang lebar kenapa Hidan bisa dikatakan hampir abadi. Tadi Admin sudah menjelaskan sebagian informasinya pada bagian dewa Jashin. Jadi sudah sangat jelas kalau Hidan ini hampir abadi. Dia hanya bisa dikalahkan jika tubuhnya dihancurkan berkeping-keping. Memang walaupun tubuhnya dihancurkan berkeping-keping, Hidan tidak akan langsung mati. Kematian Hidan ini akan datang secara perlahan, seiring hilangnya nutrisi pada tubuhnya. Makhluk hidup yang ketiga adalah Soma. Kalian yang setia nonton anime Boruto pasti tahu makhluk yang satu ini. Ya, makhluk ini adalah monster yang pernah menyerang desa Daidai 400 tahun yang lalu. Monster ini memakan ingatan manusia, dan saat seseorang kehilangan ingatannya, orang tersebut tidak akan mengenali keluarganya, atau bahkan dirinya sendiri. Dahulu untuk menyelamatkan desa Daidai, Putri Quen yang merupakan seorang gadis kuil, berencana untuk memusnahkan Soma. Tapi karena Soma terlalu kuat, Putri Quen tidak bisa menghancurkan Soma sepenuhnya. Putri Quen sempat dirasuki oleh Soma, tetapi sebelum tubuhnya diambil alih sepenuhnya, dia sempat memotong satu tanduk Soma, dan menyegel Soma ke dalam sebuah batu. Walaupun Putri Quen sudah melakukan hal ini, sebagian kekuatan Soma masih tersimpan dalam dirinya. Oleh sebab itulah saat dia melahirkan anak kembarnya, kekuatan Soma ini mengalir pada tubuh anaknya dan menjadi sebuah kutukan. Saat anak-anaknya mencapai umur 20 tahun, kutukan dari kekuatan Soma akan muncul sebagai tanda. Tanda ini menunjukkan orang yang memilikinya akan menghubungkan Soma dengan dunia luar. Dengan kata lain, mereka berfungsi sebagai pintu gerbang untuk Soma. Soma perlahan-lahan akan menghapus ingatan dari orang yang menerima kutukannya. Remon dan Kankitsu adalah keturunan dari klan Yoimura yang mendapatkan tanda kutukan dari Soma. Menurut tradisi yang selama ini mereka jalankan, untuk mencegah kebangkitan Soma, mereka yang memiliki tanda kutukan harus mengadakan ritual pernikahan. Ritual ini bertujuan untuk menunda kebangkitan Soma selama 100 tahun sekali. Soma ini termasuk makhluk yang hampir abadi karena dia hampir tidak bisa dimusnahkan. Satu-satunya cara untuk memusnahkan makhluk ini adalah dengan menyegel Soma di dalam tubuh pemilik tanda kutukan. Dan pemilik tanda kutukan itu harus menggunakan jepit rambut warisan Putri Quen. Jika Soma berhasil disegel ke dalam tubuhnya, dua tanduk yang tumbuh di kepala pemilik tanda kutukan harus segera dipotong. Meskipun cara ini berhasil memusnahkan Soma, tapi si pemilik tanda kutukan akan menerima efek samping yang sangat berat. Efek samping itu adalah ingatannya akan terhapus semua dan bahkan dia tidak akan mengenal dirinya sendiri. Makhluk yang keempat adalah Shiki Fujin. Shiki Fujin adalah makhluk mistis yang ada di anime Naruto. Makhluk ini diperkenalkan mirip seperti dewa kematian Jepang atau Shinigami. Seseorang bisa memanggil makhluk tersebut jika mereka sudah menandatangani kontrak dengan Shinigami. Dilihat dari cerita di anime maupun di manganya, Shiki Fujin ini tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali si pemiliknya sendiri. Orang yang sedang ditarik keluar jiwanya oleh Shiki Fujin juga bisa melihat sosok Shiki Fujin ini. Kejadian ini pernah dirasakan oleh Orochimaru saat jiwa Hokage pertama dan kedua dimakan oleh Shiki Fujin. Kalau makhluk ini tidak bisa dilihat, maka tidak akan ada orang yang bisa melukai makhluk ini. Sampai saat ini tidak ada yang tahu apakah Shiki Fujin bisa diserang menggunakan ninjutsu atau tidak bisa diserang sama sekali. Yang pasti makhluk ini sampai era Boruto kemungkinan masih ada dan hidup di dimensi yang berbeda dengan manusia. Sepertinya makhluk seperti Shiki Fujin dan Soma awalnya tidak berasal dari bumi. Bisa jadi mereka ini mirip seperti Kang Otsuki.
Mereka bisa mengakses bumi berkat kekuatan ninjutsu ruang waktu yang mereka miliki, atau melalui sebuah kontrak dengan para manusia. Makhluk yang kelima adalah Otsutsuki. Otsutsuki yang kami maksud di sini bukan semua anggota Otsutsuki. Ada beberapa anggota Otsutsuki yang bisa menggunakan segel karma untuk membuat mereka bereinkarnasi, dan ada juga yang tidak menguasai teknik tersebut. Yang sudah diketahui mampu menggunakan segel karma adalah Momoshiki dan Ishiki. Dua Otsutsuki ini sudah pernah menanamkan segel karmanya pada seorang manusia. Segel karma ini bisa membuat anggota Otsutsuki terus abadi dan tidak akan pernah mati. Ishiki adalah bukti yang valid bahwa selama klan Otsutsuki menguasai segel karma, mereka akan terus hidup abadi di dunia tanpa perlu khawatir akan kematian. Tapi perlu kalian garis bawahi juga, penggunaan segel karma membutuhkan kondisi tubuh yang fit. Jika penggunanya tidak memiliki kondisi yang fit, maka dia tidak akan bisa menggunakan segel karmanya pada tubuh manusia. Contohnya seperti saat Ishiki yang hampir mati setelah bertarung dengan Kaguya. Saat itu, dia tidak bisa langsung menggunakan segel karmanya kepada Jigen, karena dia tidak memiliki kondisi tubuh yang sempurna untuk melakukan teknik tersebut. Maka dari itu Ishiki menunggu sampai tubuhnya ini cukup pulih. Sampai saat ini kita belum tahu bagaimana cara agar Otsutsuki tidak bisa bangkit kembali setelah mereka menanamkan segel karma pada tubuh manusia. Yang kita tahu hanyalah, jika seorang Otsutsuki bereinkarnasi di tubuh ada yang tidak bisa menampung kekuatan sejati mereka, maka tubuh reinkarnasi itu tidak akan bisa bertahan lama. Mereka hanya bisa hidup kurang lebih 2-3 hari saja. Makhluk hidup yang keenam adalah Orochimaru. Kalian pasti setuju kalau Orochimaru termasuk ke dalam makhluk hidup yang hampir abadi dari Naruto sampai Boruto. Hal ini tentu saja karena segel kutukan yang dia miliki. Segel kutukan Orochimaru membuat Orochimaru bisa terus bertahan hidup selama dia memiliki wadah yang baru. Kalau dari Naruto dulu, cara Orochimaru mendapatkan wadah baru adalah dia akan memberikan sebuah segel kutukan kepada seseorang, dan orang yang terpilih itu tentunya sudah memiliki kriteria yang diinginkan Orochimaru. Nah sekarang kalau di anime Boruto, Orochimaru pasti tidak mungkin mencari korban untuk membuat dia terus abadi. Karena jika dia sampai melakukan hal tersebut, Naruto dan Sasuke pasti tidak akan tinggal diam. Kemungkinan Orochimaru akan membuat wadah buatan yang kira-kira memiliki tubuh yang sempurna seperti manusia pada umumnya. Hal ini terbukti dengan adanya Mitsuki dan juga Locke. Memang Orochimaru sampai saat ini tidak mengatakan kalau Mitsuki dan Locke akan dijadikan wadah bagi dirinya. Tapi kita melihat ada banyak sekali manusia buatan yang dibuat oleh Orochimaru. Mungkin Mitsuki dan Locke adalah manusia buatan yang bisa berkembang lebih jauh, dan Orochimaru ingin sekali melihat perkembangan mereka bersama para manusia lain. Sementara itu, manusia buatan yang tidak bisa berkembang akan menjadi wadah bagi Orochimaru. Inilah alasan kenapa sampai saat ini Orochimaru terlihat masih sangat muda di anime Boruto. Mungkin dia sudah menggunakan beberapa manusia buatannya untuk tetap muda. Makhluk hidup yang ketujuh adalah makhluk Edo Tensei. Tapi yang kita bicarakan di video kali ini bukanlah jutsunya, melainkan makhluk yang diciptakan dari jutsu Edo Tensei itu sendiri. Makhluk ini bisa kita sebut masuk ke dalam kategori makhluk hidup yang hampir abadi. Kalian bisa melihat fakta-fakta yang sudah terjadi selama anime Naruto berjalan. Makhluk Edo Tensei tidak akan bisa dimusnahkan kecuali mereka disegel, diserang menggunakan Guru Dama, atau dibatalkan jutsunya oleh penggunanya. Tanpa itu, semua makhluk Edo Tensei akan hidup abadi dan akan terus ada. Meskipun dihancurkan, tubuh mereka akan tetap kembali seperti semula. Yota saja yang pernah berpisah dengan Naruto kecil sempat hidup selama beberapa tahun di tempat Orochimaru. Makhluk hidup yang ke-8 adalah Kakuzu. Kakuzu adalah karakter yang diberi julukan zombie. Dia tidak bisa dibunuh dengan mudah karena memiliki 5 jantung. Jika dia sudah mengorbankan beberapa jantungnya, dia bisa mencari jantung-jantung lain dari musuh yang dia kalahkan. Makhluk hidup yang ke-9 adalah Zetsu Hitam. Zetsu Hitam adalah salah satu makhluk yang tidak bisa dibunuh juga. Dia saja sudah hidup sejak Kaguya disegel oleh anak-anaknya sampai era Naruto. Dan di akhir cerita Naruto, Zetsu Hitam ini hanya disegel bersama Kaguya dengan jutsu Chibaku Tensei 6 jalan. Jadi itu pembahasan mengenai 9 makhluk yang hampir abadi atau abadi